Halo teman-teman, teman-teman YouTube, selamat datang kembali di channelku. Sebenarnya guys, aku agak deg-degan untuk cerita pengalaman ini, eh, tapi aku pikir aku cuma ingin nge-share ceritaku dengan kalian. Dan by the way, sebelum kita mulai ke ceritanya, aku membutuhkan dukungan kalian dengan subscribe channel ini dan tinggalkan like juga, komen di bawah kalau kalian ada pertanyaan atau kalian mungkin sharing pengalaman yang sama denganku. Karena sebenarnya cerita sekarang ini guys, cerita yang aku mau share ke kalian ini lumayan sensitif. Bukan sensitif ya, tapi apalah. Yang penting guys, sebelum aku mulai cerita ini, aku ingin mendisclaimer atau apalah itu, aku ingin mendisclaimer kalau cerita ini benar-benar terjadi terhadapku, dan aku tidak ada sedikit pun menjelek-jelekan atau memfitnah atau mencemarkan nama baik instalasi kepolisian di Indonesia. Aku memang pure ingin cerita pengalaman burukku, lebih tepatnya dengan kepolisian Indonesia guys, gitu. Jadi ya sekali lagi mohon maaf Pak Polisi atau Pak Jokowi atau siapapun itu yang berkuasa. Aku tidak ada niat untuk mencemarkan nama baik kepolisian Indonesia. Sekali lagi aku cuma ingin meng-share pengalamanku gitu. Oke, kita langsung aja. Jadi kejadian ini terjadi waktu tahun 2017 guys. Sebelum aku pindah ke Australia, aku pernah tinggal di sebuah kota, dan aku memang nggak mau menyebutkan nama kotanya. Aku waktu itu tahun dari 2017 kehilangan motor guys, kehilangan motor di kota itu gitu. Kejadiannya itu aku kayak mungkin sekitar jam 11 malaman gitu. Aku main sama temanku gitu, dan aku masuk ke rumahnya, dan sekitar 20 menitan aja lah aku masuk ke rumahnya itu kayak ngopi gitu, ngomong-ngomong. Dan setelah aku keluar dari rumahnya, motorku lenyap guys, lenyap tanpa sisa, lenyap. Terus aku kayak, oh kemana motorku ya, intinya panik lah gitu, hilang motor kreditan lagi. Aku ingat itu motorku warna putih dan biru, motor Beat, Honda Beat gitu. Apalagi kan udah tengah malam ya guys, hilang motor tengah malam. Terus habis itu aku langsung ke kantor polisi terdekat guys. Waktu itu hujan juga guys, hujan juga waktu aku diantar temanku ke kantor polisi terdekat. Terus Pak Polisi bilang, itu motormu hilang di mana? Aku bilang di daerah A. Terus Pak Polisinya bilang, oh itu bukan daerahku, kamu langsung ke kantor polisi daerah A. Terus aku langsung ke daerah itu loh, tengah malam guys, tengah malam. Terus aku ke daerah polisi yang A itu, yang mereka bilang. Terus mereka juga bilang, oh itu bukan daerahku, kamu ke polisi kantor B. Pokoknya bolak-balik sampai akhirnya oke lah, besok aja aku lanjutkan lapor ke Pak Polisi gitu. Terus habis itu aku pulang ke kosanku, dan ya besoknya aku lanjutkan ke kantor Pak Polisi lagi. Dan akhirnya guys, setelah aku kembali lagi kantor polisi itu, mereka bilang, oh kamu sebaiknya langsung ke kantor pusat. Aku lupa. Intinya itu kantor polisi yang gede gitu, yang mungkin di pusatnya di kota itu. Dan aku langsung ke sana guys. Terus setelah di sana, aku dimarahi gara-gara aku nggak sopan. Padahal waktu itu aku cuma pakai celana pendek dan sepatu, dan ya biasalah kayak kaos gitu loh guys. Mereka lain kali kalau mau ke kantor polisi pakai celana ya, jangan pakai celana pendek. Ya oke, yang nggak tahu, pokoknya intinya mereka itu marah-marah nggak jelas gitu. Terus habis itu mereka bilang, oh kamu lapor ke kantor. Aku dilempar kantor lain lagi. Aku nggak ngerti ya. Aku ikuti aja lah pokoknya yang mereka bilang, oh harus ke kantor ini. Dan akhirnya aku datanglah ke kantor itu yang mereka bilang, dan akhirnya mereka mau memproses. Tapi guys, waktu aku sampai ke sana itu, pas ditanya itu, aku kayak dibentak-bentak guys. Padahal aku itu korban loh. Aku itu korban seorang warga Indonesia yang kehilangan motor, dan mereka itu aku diperlakukan seperti aku lah malingnya. Pokoknya aku diperlakukan seakan-akan aku malingnya. Aku dibentak-bentak,
Pas ditanya itu aku inget loh, padahal aku udah sangat berkorporatif, sangatlah bekerja sama dengan mereka. Aku cuma kayak melakukan apa yang mereka suruh, menjawab pertanyaannya. Tapi mereka itu pas aku lama-lama kan ditanya jam berapa, kan aku kadang masih mikir jam berapa, 11 apa itu. Terus kayak gini, padahal pokoknya intinya itu aku diperlakukan tidak baik lah. Aku diperlakukan seakan-akan aku malingnya gitu. Padahal aku korbannya loh gitu. Terus itu belum terburuknya ya. Dan lebih buruknya lagi, selain aku diperlakukan seakan-akan aku kriminalnya, aku juga harus ini guys. Mereka bilang belikan nasi. Mereka itu minta aku belikan makan siang buat mereka. Kalau nggak salah itu 7 orang. Bayangkan aku ke sana untuk melapor kehilangan motor. Aku diperlakukan seakan-akan aku malingnya. Dan selain itu mereka juga memintaku untuk membelikan mereka makan siang. Bayangkan aku udah nggak ada uang. Intinya aku nggak ngerti apa sebenarnya kegunaan polisi di Indonesia itu. Apa mereka, aku nggak tahu tugas mereka itu kan seharusnya kalau polisi kan tugas mengayomi, melindungi. Dan ya memang membantu rakyat yang membutuhkan, bukan menjadi seperti itu. Mereka itu seakan-akan merampokku gitu loh guys. Padahal aku adalah korban dan aku juga rakyat jelata yang tidak punya uang. Mereka loh udah digaji sama pemerintah, masih saja memeras rakyat. Aku nggak tahu lah, pokoknya aku cuma mengikuti karena aku juga takut, karena aku kan sendirian di kota lain lagi. Aku sendirian dan aku dibentak-bentak. Terus mereka suruh tunggu berjam-jam guys. Padahal waktu aku menunggu itu mereka itu cuma ngobrol ketawa ketiwi. Dan aku kayak duduk di pojokan gitu loh guys. Terus ditanya, kamu dari mana? Dari sini. Terus mereka ketawa-ketawa. Sana beli kopi, beli makan siang. Terus ada lagi yang minta belikan gorengan. Ya Tuhan, pokoknya aku tuh kayak mau nangis gitu loh guys. Pokoknya aku kecewa berat. Ya nggak tahu lah, mungkin dari kalian ada pengalaman yang buruk seperti aku. It's okay, share di kolom komentar. Akhirnya diproses guys. Setelah lama banget, hampir seharian guys, serius hampir seharian. Akhirnya diproses, aku ditanya-tanya, terus aku dipindah ke kamar. Ada satu yang baik guys, yang nggak baik-baik amat sih, cuma kamu jangan takut ya, itu mereka cuma bercanda apaan, orang aku dibentak-bentak, tabelnya itu di begini-begini, bercanda apaan itu. Terus masa korban kemalingan melapor diperlakukan seolah-olah aku malingnya, dan disuruh beli nasi untuk makan siang pula untuk 7 orang, sekitar 7 orang lah, aku lupa berapa pastinya, intinya itu lebih dari 5. Kopi, makan siang, terus ada yang minta gorengan, itu berapa coba? Itu udah lebih 100.000 mungkin, aku lupa. Habis itu kan harus ke TKP ya guys. Terus aku ke TKP itu sekitar jam 4 sorean. Pokoknya aku nyampe ke kantor itu sekitar jam 9. Intinya pokoknya sehari penuh aku sama mereka itu. Plus nunggunya itu mungkin prosesnya cuma 2 jam, tapi nunggunya itu yang berjam-jam. Aku nggak ngerti mereka ngapain. Aku lihat mereka cuma kayak ketiwi nggak ngapa-ngapain. Terus habis itu aku ke TKP sama, nggak tahu, ada bukan mereka, aku nggak ada seragamnya, nggak pakai seragam. Terus ke TKP, terus aku ceritakan motorku di sini. Terus dia bilang, ya udah kamu berdiri situ aja, aku foto kayak gitu. Nggak tahu lah guys. Habis itu baru diproses, barulah aku dapatkan, karena motorku masih kreditan pula guys. Aku membutuhkan surat kehilangan dari polisi itu untuk membuktikan kalau motorku benar-benar hilang gitu, biar aku itu nggak usah bayar lagi untuk ke kreditnya, dan aku juga biar mendapatkan ganti rugi. Alhamdulillah happy ending, at least happy ending dengan aku mendapatkan ganti rugi dari pihak motor finance-nya itu. Dan ini bukan cuma sekali guys, aku punya pengalaman buruk dengan kepolisian Indonesia, dan nggak tahu lah. Intinya itu aku kayak merasa nggak percaya lah guys sama polisi Indonesia itu. Mungkin nggak 100% semuanya kayak gitu ya, tapi ya
bisa dibilang 70% mungkin mereka itu ada yang mangkal di tempat sepi cari uang rokok, nggak tahu lah, aku nggak mau berlanjut ke sana, takut guys, takut diciduk. Sekali lagi Pak Polisi, aku nggak bermaksud menjelek-jelekan nama kepolisian Indonesia, aku memang pengalamanku seperti itu begitu. Dan ada lagi aku pengalaman pernah itu aku disidang, bukan disidang, ditilang guys. Ditilang itu aku ingat aku sama 2 cewek, terus ada lagi orang di belakangku itu. Terus aku tuh padahal aku berhelm, aku punya SIM. Mereka itu gak ini, aku digini-giniin, wah nakal ini. Padahal aku punya helm, punya SIM, gak melanggar apapun. Terus yang cewek 2 itu guys, mereka gak berhelm, gak punya SIM. Aku lihat mereka tuh kayak masih di bawah umur, masih di mungkin 16 tahunan gitu. Terus ada Pak polisi datang kayak bisik-bisik gitu. Itu ponakannya Pak ini gitu. Ponakannya Pak polisi juga. Dilepas guys. Dilepas, gak diapa-apain gara-gara 2 cewek ini ponakannya Pak polisi, aku lupa. Aku gak denger namanya, intinya itu ponakan Pak polisi. Dilepas. Aku yang nggak melanggar apa-apa, yang berhelm, bersim, suruh bayar. Mereka itu minta awalnya itu minta 100 berapa gitu. Tapi aku bilang aku nggak punya uang Pak, mau pulang. Akhirnya aku bayar 50.000, dilepas juga. Padahal aku nggak melanggar apa-apa ya. Aku punya SIM dan punya helm itu. Ada lagi banyak lah guys. Itu kayak membuat aku berpikir kalau mereka itu nggak pantas dipercaya. Aku nggak tahu lah, maaf ya guys, maaf Pak polisi, aku emang cuma cerita apa adanya ya kayak gitu aja sih guys. Pengalaman burukku sebenarnya ada lagi pengalaman burukku ya kayak gitu, cuma yang satu ini memang aku melanggar, gak berhelm, terus bonceng 3 juga, tapi endingnya dilepas setelah bayar 30.000. Oh ada satu lagi itu aku nyebrang guys. Waktu itu aku dari pokoknya intinya aku tuh nyebrang pakai ferry kan. Terus untuk memasuki kepulauan itu aku harus punya identitas, which is aku di sana itu aku punya paspor dan SIM. Dan Pak polisi tuh nggak mau, ini bukan identitas, katanya aku mau lihat KTP. KTP ku hilang. Pak polisnya ini ngotot kalau SIM dan paspor itu bukan kartu identitas. Lah apa dong itu? Intinya Pak polisinya itu ngotot guys, minta uang, intinya itu minta uang. Terus kan aku pakai HP kan, dipanggil ke dalam kantornya, aku nggak ngerekam ya guys, cuma aku megang HP kayak gini. Pak polisinya itu ambil HP ku tuh begini, dia takut direkam kayaknya. Terus pura-pura ini Samsung apa, ini Samsung S apalah gitu, aku lupa. Dia tuh pura-pura lihat HP ku, kayaknya ngecek takut direkam guys. Direkam, dia sadar dia melakukan kesalahan dan takut direkam gitu, makanya HP ku dirampok kayak gitu. Terus habis itu ya berdebat, akhirnya aku bayar berapa coba, 20.000. Pak polisi kamu nggak tahu lah guys, aku kayaknya mereka itu mempertaruhkan nama baiknya untuk uang 20.000 dan sangat murah. 20.000 ya, bukan aku nggak gimana ya, bukan aku menjelekkan, tapi emang kayak gitu, mempertaruhkan reputasi, nama baik dan ya reputasi hanya untuk uang 20.000. Sangat mengecewakan lah intinya. Dan ya gitu aja guys ceritaku. Dan ya mungkin kalau kalian ada cerita yang sama denganku, kalian jangan malu-malu dan jangan takut share pengalaman kalian di kolom komentar. Dan sekali lagi Pak polisi, aku nggak ada niat untuk menjelek-jelekan nama kepolisian Indonesia. Aku cuma ingin bercerita pengalaman burukku, dan itu sejujurnya itu salah satu alasan kenapa aku kayak salah satu alasan membuat aku itu kayak nggak percaya sama sekali dengan instalasi pemerintahan di Indonesia. Dan sekian, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.